Gunung api Lotobi laki-laki kembali naik ke level 4 atau status awas. Sejumlah tim gabungan pun mengoptimalkan penanganan darurat. Gunung api Lotobi laki-laki terus menunjukkan aktivitas vulkanik yang signifikan sejak sepekan terakhir. Dari data visual terakhir Gunung api Lotobi laki-laki ini masih menyemburkan awan panas. Suara gemuruh lemah hingga sedang juga terdengar jelas di sekitar lokasi ini. Tak hanya gempa vulkanik dangkal, ini juga terekam beberapa oleh seismograf di sekitaran lokasi Gunung Api Lotobi. Atas kenaikan level tertinggi untuk gejala aktivitas vulkanik Gunung Api, masyarakat diimbau untuk tidak melakukan aktivitas apapun di area 4 km dari pusat kawah dan juga 5 km sektoral ke arah utara barat laut. Apabila terjadi hujan abu vulkanik, maka masyarakat pun diminta untuk tetap berada di dalam ruangan. Untuk mengetahui kondisi dan informasi terbaru terkait dengan erupsi Gunung Lotobi laki-laki, kita telah terhubung dengan Ketua Tim Tanggap Darurat Gunung Lotobi laki-laki PVMBG, Bapak Iing Kusnadi. Pak Iing, selamat sore. Selamat sore, Bu. Ya, Pak Iing, ini kalau saya lihat di belakang Anda juga masih tampak dengan jelas. Anda bisa gambarkan bagaimana sih kondisi terkini di sana? Terkini saat ini memang gunung api Lotobi laki-laki udah masuk ke level 4 ya, awas, di mana kalau kita lihat dari semalam itu erupsinya terus-menerus dan juga aliran lava yang mengarah ke utara barat laut juga intens. Terus juga kalau kita lihat juga kalau dari pos memang nggak kelihatan, tapi kalau kita ke arah Nobo, ke arah timur laut, itu akan terlihat adanya awan panas. Jadi setiap ada erupsi yang agak besar, biasanya terdengar suara gemuruh keras, dan itu biasanya ada awan panasnya yang mengarah ke timur laut. Ini berarti kalau dari pantauan Anda juga berarti erupsi atau potensi erupsi susulan juga masih ada? Untuk di level 4, memang erupsi itu menerus, Bu. Jadi suara gemuruh-gemuruh itu terus kedengaran, dan erupsinya juga terus-terusan. Mungkin abunya juga akan tersebar kemana-mana, tergantung dari arah angin, dan juga awan panasnya juga akan kadang-kadang mengikuti erupsi itu tersebut. Jadi yang dari rekahan itu juga kelihatannya aliran lava masih ada. Kolom abunya sampai setinggi apa berarti, Pak Iing? Gimana, Bu? Ya, untuk kolom abunya sendiri berarti sampai setinggi apa? Tinggi abunya itu sekitar 1.000 sampai 1.500. Gitu. Dan itu memang intensitasnya sangat tebal sekali. Dan warnanya kelabu. Dengan Ya. kondisi angin sore hari ini arah anginnya ke arah mana? Kemudian berarti masyarakat di wilayah mana yang harus perlu meningkatkan kewaspadaan, Pak Iing? Kalau lihat saat ini ya, Bu, ya, saat ini kelihatannya anginnya tenang. Jadi erupsi itu dia akan terus ke atas, dan mungkin di atasnya anginnya kita juga tidak jelas. Jadi untuk saat ini itu si abunya bergerak di sekitar Gunung Lotobi. Jadi belum kelihatan adanya mengarah ke arah mana. Tapi kalau tadi siang jam 12 itu memang kelihatannya arahnya itu ke arah timur, jam 12 itu. Tapi yang sekarang itu kelihatannya belum, tapi itu merupakan awan dari abu letusan. Berarti dengan kemudian relatif berarti ya ini kolom abunya terbawa secara merata ke berbagai arah. Ini 4 km berarti warga di sekitar 4 km dari kawah gunung yang harus kemudian dievakuasi atau seperti apa, Pak Iing? Ya, untuk di level 4 awas itu memang kita direkomendasikan radius 4 km dari pusat kawah dan juga sektoral ke arah utara barat laut itu sejauh 5 km. Dan memang kalau dilihat dari kondisi di lapangan itu yang berada pada radius tersebut ada di daerah Duli Pali. Jadi kami himbau untuk di daerah Duli Pali itu diungsikan. Itu berarti masuk zona merah begitu ya, Pak Iing?
Betul Bu, jadi yang itu dia termasuk ke daerah yang sektoral 5 kilo. Kalau sudah di level 4 seperti ini, pembagian zonanya seperti apa? Dan penerapan untuk larangan bagi warga? Betul, jadi kalau udah di zona 4 itu, di level 4 itu memang eh, tingkat ancaman ke masyarakat itu tinggi. Jadi otomatis kita juga tetap memantau setiap saat ada perubahan-perubahan yang apakah ada penyimpangan-penyimpangan seperti terjadinya awan panas juga. Kita kan kalau dari poin nggak kelihatan, pas kita lihat ke lapangan ternyata memang ada awan panas yang meluncur ke arah timur laut. Itu. Dengan pantauan yang terus-menerus tentunya diinformasikan kepada warga setiap berapa jam kemudian untuk bisa menjadi peringatan dini bagi warga jika terjadi hal yang tidak diinginkan, Pak Iing. Jadi untuk di level awas itu laporan kita, laporan rutin itu kita buat setiap 6 jam. Jadi baik di aplikasi Magma, biasanya di aplikasi Magma dan masyarakat bisa melihat di situ, dan juga kalau mengevaluasi biasanya kita setiap 1 minggu kita evaluasi dan diserahkan ke pemerintah daerah. Dan juga bila ada sesuatu yang agak ganjil, kita biasanya langsung mengevaluasi dan kita langsung menginformasikan ke masyarakat, ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah biasanya langsung menginformasikan ke aparatnya, ya mungkin camat, kepala desa, dan nanti ke warga. Dan kalau misalkan warga yang sekitar sini, Kertakos, biasanya mereka akan datang ke kami, dan juga yang di kecamatan-kecamatan juga biasanya informasi kita sampaikan. Kita juga tidak luput juga kita membuat grup untuk cepat informasinya ke aparat setempat. Ada grup juga untuk sehingga komunikasinya bisa lebih cepat ya, karena tentu tanggap daruratnya harus cepat juga kalau terjadi sesuatu. Ini di luar, kalau zona merah tadi warga harus dievakuasi, bagaimana dengan yang bermukim di luar zona merah tapi masih dekat dengan zona merah, Pak Iing? Untuk yang masyarakat mungkin pemukiman yang dekat dengan zona merah, saya kira mereka udah diinformasikan untuk siap-siap bila terjadi suatu waktu harus diungsikan. Jadi mereka udah siap-siap untuk apa aja yang disiapkan untuk nanti suatu waktu diungsikan, seperti yang dilakukan yang sudah itu Basarnas dan juga pemerintah daerah, biasanya camat di sini, kecamatan, terus Koramil, mereka bersama-sama mengevakuasi masyarakat yang memang ada di rumah-rumah kebun. Jadi mereka ada di atas. Jadi kalau misalkan yang di bawah itu memang hanya diinformasikan untuk siap-siap bila terjadi penyimpangan dari arah ancaman. Kalau memang tidak ada ancaman, ya kita juga tidak merekomendasikan untuk evakuasi. Untuk warga di zona merah yang sudah dievakuasi, ini berarti mereka dievakuasi kemana, Pak Iing? Dan ada berapa titik pengungsian sampai dengan saat ini yang sudah disiapkan? Jadi kalau untuk evakuasi itu memang pemerintah daerah ya Bu ya. Yang saya tahu itu yang satu di Konga, itu ada di arah ke Larantuka di daerah Konga desa, dan satu lagi di daerah Ulang Gintang di arah barat. Jadi ada 2 posko, yang paling banyak itu masyarakat itu di Konga itu. Jadi sejak tanggal 1 ya, tinggal 1 itu mereka sudah mengungsi mandiri karena mungkin mendengar letusan dari Gunung Lewoktobi ini sangat keras dan memang sangat menakutkan. Jadi mereka mungkin berpikiran mungkin akan ke rumah-rumah mereka. Jadi mereka secara spontan mereka mengungsi sendiri, dan setelah itu dikumpulkan di suatu camp sama pemerintah daerah di daerah Konga, dan satu lagi di Ulang Kintang. Ya, berarti mitigasi mandiri sudah dilakukan ya, bahkan sudah mengungsi lebih dari seminggu sebagai langkah mitigasi. Terima kasih Bapak Iing Kusnadi, Ketua Tim Tanggap Darurat Gunung Lewatobi Laki-Laki PVMBG atas informasinya di Berita Satu Sore.